Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Oke, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, siang ini saya ingin sharing sedikit bagi kita apa yang saya dapat, yang saya ingin bagikan buat kalian semua. Satu topik yang sangat tentu kita semua sudah sering dengar, tapi saya ingin bagi-bagi kita sesuai dengan tema yang diberikan buat saya. Boleh kasih tunjuk? Ya, my life is in your hands. Katakan 2, 3. My life is in your hands. Apa Indonesianya? Hidupku dalam tanganmu. Katakan amin. Dalam tangan siapakah hidup saya dan saudara? Hanya satu orang di depan yang jawab saya. Dalam tangan siapakah hidup saya dan saudara? Baru 10 orang karya yang di sana saja tidak jawab, ya. Saya lihat mulutnya. Dalam tangan siapakah hidup saya dan saudara? Amin. Harus yakin saudaraku yang kasih. Ketika engkau mengucapkan kebenaran firman Tuhan, telingamu mendengar, Tuhan mendengar, iblis dengar, kebenaran itu akan dimeteraikan atas hidupmu. Kita berubah karena firman. Kita berubah bukan karena aturan gereja. Kita berubah bukan karena organisasi. Kita berubah karena firman yang mengubahkan kita. Ada amin? Tidak ada yang bisa ubah saudara. Never, never, never. Percayalah, tidak ada yang bisa ubah saudara. Kenapa? Karena saudara punya free will, saudara punya kehendak. Tetapi dengar, kalau saudara mempercayai firman Tuhan dan ingin berkata dalam hati, saya ingin lebih baik, lebih baik, lebih baik. Hari lepas hari saya ingin lebih baik, lebih baik, lebih baik. Maka dengar saudaraku yang kasih, maka engkau akan jadi lebih baik, dan lebih baik. Katakan amin. Kenapa? Karena firman yang kau dengar, firman yang kau ucapkan, firman yang kau belajar setiap minggu, itu yang akan mengubahkan engkau. Sama seperti engkau makan. Sekali makan tentu tidak langsung besar, betul? Putra, waktu mama kasih makan putra, bilang putra makan kau cepat besar. Tidak sekali putra makan nasi plus ikan, ayam, and capcay, saudaraku. Lalu selesai makan putra keluar langsung, buah. Langsung angkat halter 25 kilo, saingi siapa tuh? Pemenang olimpiade angkat halter, pemenang emas medali pertama di Paris. No way, tidak. Putra bertumbuh dengan normal, makan 1 hari 3 kali. Betul saudara? Terus bertumbuh, sekarang sudah SMP kelas 1. Besok SMP kelas tahun depan maksud saya. Besok tuh tahun depan, jangan pikir besok lalu besok. Ya, itu bertumbuh dengan sendirinya. Demikian pula ketika kita belajar firman, kita makan firman setiap minggu atau setiap hari ketika saat saudara gak usah lelah dengan berkata, beta nih kosan bisa berubah-ubah. Orang lain lihat beta kosan susah frustrasi dengan itu semua. Cubit orang di kiri kanan, bilang kermana deh lu. Haleluya, ada amin. Jadi saudaraku, yang penting begini, tipsnya 1. Selalu ada niat untuk berbuat, untuk berubah. Selalu ada niat. Beta pingin berubah, beta pingin lebih baik. Itu niat itu diketahui Tuhan. Nggak usah obral di status IG saudara atau status Twitter saudara. Nggak usah diobral di sana. Beta pingin, nggak usah. Di hatimu aja, Tuhan sudah tahu. Lalu yang kedua, terus belajar firman. Dengan engkau belajar firman setiap hari engkau akan bertumbuh. Lalu dengan engkau bertumbuh, lama-lama saudara kau yang kasih orang bilang, wih Michael sudah berubah. Wih Ferdinando sudah lebih baik. Wih Loli makin asik dekat lo, apalagi John. Dan semuanya, dan so, saya lihat orang Mas, ini hanya karena kebetulan beta lihat. Nanti saya sebut satu-satu penama semua lihat. Nanti saudara bilang, kalau dia yang khotbah ini mau tersinggung semua. Mau main sebut kau tempuh nama gitu. Nanti besok mau khotbah di Yeslay. Karena ada yang bilang, kalau kak khotbah tuh kau tersinggung. Aduh Tuhan. Kayaknya singgung beta begitu. Beta terus berdoa. Sejak saat itu beta berdoa, Tuhan tolong saya supaya beta khotbah jangan singgung orang. Karena beta lagi omong begini ada yang tersinggung, langsung WA. Kak beta tersinggung tadi kak khotbah. Astagfirullahaladzim. Nabi bilang kalau gitu nanti
biar ini Bapak John, Dedi John, Kak John, son sahot walai. Dan nanti langsung tersinggung semua. Tapi percayalah, saya sedang sampaikan firman. Ada amin? Makanya saya selalu berdoa, Roh Kudus tolong saya supaya saya sampaikan firman Tuhan dalam takut akan Tuhan. Artinya, saya sampaikan kebenaran itu, saya takut Tuhan, baru saya sampaikan. Jangan sampai pikiran saya, ide saya, begitulah. Ya, oke, anak-anakku yang kekasih, kita baca dulu Galatia 2 ayat 20. Baca sama-sama 2-3. I have been crucified with Christ. It is not longer who live, but Christ lives in me, and the life which now live flesh by faith, Son of God, loved me, gave himself for me. In Indonesia, baca sama-sama dengan suara keras 2-3. Sorry, lebih kuat dong suara anak remaja. 2-3. Amin. Iya, itu gadis 3 di situ semua pakai nama mereka. Kita mau ikut apa yang mereka ucapkan. Jadi ganti kata aku dengan nama masing-masing. Kedengarannya dari sini begitu. Nah ya semua. Namun bukan John Dede lagi yang hidup, bukan Anugrah lagi yang hidup, ya toh? Baca sama-sama 2-3. Aku ganti dengan kata namamu masing-masing. 2-3. Untuk Dimas, yang setuju katakan amin. Ini ayat bagus saudaraku. Lihat Paulus bilang, Paulus sampai di satu titik saudaraku yang kekasih, dia bilang bukan lagi Paulus yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Halo, ada amin. Colek orang di kiri kanan, bukan lagi sebut namanya, bukan Omri lagi tapi Yesus. Haleluya, ada amin? Ada amin? Nah, harus begitu tiap hari. Bukan John Dede lagi yang hidup. Jadi John Dede jauh dari tersinggung. John Dede jauh dari kecewa. John Dede jauh dari sakit hati. John Dede jauh dari marah-marah. John Dede jauh dari menyerah. Why? Karena bukan John Dede lagi yang hidup. Tapi siapa yang hidup? Yesus yang hidup. Masa si Yesus tukang tersinggung? Masa si Yesus tukang marah-marah? Masa si Yesus kecewa? Yudas jual Yesus, Yesus gak pernah kecewa. Petrus menyangkal Yesus, Yesus gak pernah kecewa. Kalau saudara masih kecewa, ayat itu belum cocok buatmu. Kalau saudara masih marah-marah, ayat itu belum cocok buatmu. Kenapa? Karena engkau masih hidup untuk dirimu sendiri. Kalau engkau masih mencak-mencak, engkau masih pertahankan dirimu, engkau masih pertahankan egomu, maka ayat itu minta maaf tidak cocok buat. John Dede sudah mati. Adakah orang mati tersinggung? Adakah orang mati bilang, wah, waktu saudara mau pikas pakai dia make up, weh, jangan terlalu merah, itu bibir. Tidak ada saudaraku. Saudara pernah lihat orang mati? Untuk kemarin kita tolong Michael Pumama dan Kak, siapa tuh? Yanto Pumama meninggal. Dikasih ganti baju, dikasih ganti make up. Bahkan yang kasih mandi itu petugas. Memtua sone bangun biar sone beb anak yang saya kasih mandi. Saudara ada begitu saudara kau yang kasih. Orang sudah cubit orang di kiri kanan. Lu mati. Omri sudah mati. Ada amin? Nah, ini komitmen yang sangat luar biasa yang Paulus beri. Kenapa Paulus sampai satu titik berkata, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Kenapa? Kenapa Paulus bisa bilang begitu? Padahal saudara boleh lihat Paulus tidak hidup sama-sama Tuhan Yesus 3,5 tahun. Tidak. Saudara, Paulus tidak pernah ketemu Tuhan Yesus, jabat tangan Tuhan Yesus. Paulus tidak bilang seperti Thomas bilang, kalau beta belum lihat dia, kas masuk jari di dia pun lubang tangan atau lubang perut, yang tempat itu tempat apa? Lambung, saudara aku yang kasih, beta belum pernah. Paulus tidak begitu, Paulus tidak lihat mujizat, bagaimana Lazarus yang sudah 4 hari mati lalu bangkit. Paulus tidak ikut kumpul-kumpul roti sisa dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan yang sisanya 12 bakul. Paulus tidak ikut kumpul. Paulus tidak lihat Bartimeus yang buta lalu
disembuhkan Yesus. Paulus tidak lihat bagaimana itu wanita berpendaran 12 tahun disembuhkan. Paulus tidak lihat. Tapi komitmen Paulus sangat luar biasa. Kalau aku hidup hari ini, aku hidup untuk Tuhan. Dan bukan untuk siapa-siapa. Saudara pernah lihat Yesus? Saudara pernah raba Yesus? Saudara pernah lihat mujizat Yesus buat 5 roti jadi 2 ekor ikan, sisa 12 bakul? Saudara pernah lihat wanita berpendaran 12 tahun itu disembuhkan? Kita semua tidak lihat, kita sama seperti Paulus. Karena itu kita punya kemungkinan yang sama untuk berkata seperti Paulus berkata. Aku hidup bukan aku lagi. Bukan John Dede lagi Tuhan. Bukan. Kenapa? Sampai di titik itu Paulus berani berkata demikian. Karena Paulus kenal Tuhan. Sejak perjumpaan pertamanya dengan Yesus. Dalam sebuah penglihatan. Saudara jangan tanya, Paulus masih sangat jahat. Nah, saudara tidak lebih jahat dari Paulus. Saudara ini anak manis. Saudara nice boy and nice girl. Sure. Coba lihat orang di kiri kanan senyumnya. Bilang kamu nice boy. Kalau yang boy, kalau girl bilang kamu nice girl. Saudara bisa bayangkan. Saudara punya kelakuan ini tidak. Saudara tidak. Paulus sangat jahat. Tapi saudara lihat. Ketika dia berjumpa dengan Yesus. Dia berjumpa dengan Yesus, saudara sudah tahu ceritanya. Itu dalam dadanya. Itu membara-bara. Beta akan ketemu Dondo. Lihat beta. Dan tunggu beta baik-baik. Ini besok begini. Paulus bilang. Naik kuda saudaraku yang kasih dengan prajurit yang luar biasa. Dia bilang tunggu kosong di itu kota, tunggu. Beta akan mulai ke dalam. Ini beta ada surat kuasa. Jadi beta sudah takut siapapun juga. Saudara bayangkan. Dalam kondisi puncak kemarahannya kepada pengikut-pengikut Tuhan. Saudara bayangkan. Tiba-tiba sebuah cahaya menyilaukan mata muncul di depan gerbang Damaskus. Depan kota itu ketika Paulus hendak masuk ke sana. Lalu ada suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus terkejut mendengar suara itu, jatuh saudaraku yang kasih. Dan dalam kondisi bingung, takut, 1001 macam rasanya nano-nano. Karena melihat cahaya yang berkilauan itu luar biasa saudaraku. Saulus bilang, siapakah engkau Tuhan? Lalu Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Tahukah saudara? Kata-kata itu membuat seorang Saulus berubah. Karena dia tahu, dia tidak sedang berjumpa dengan seorang pengkhotbah bernama John Dede. Dia tidak sedang berjumpa dengan siapapun dalam hidupnya. Kecuali dia berjumpa dengan Yesus. Yang sedang dengan amarahnya, rasa jengkelnya, rasa dendamnya semua yang luar biasa kepada pengikut-pengikut Tuhan. Itu mengubahkan seorang Saulus. Lalu dia berkata, sekarang beta tahu, Saulus sudah mati, yang hidup hanya Yesus. Makanya sampai akhir hidupnya, saudaraku yang kasih, kalau saudara baca Kisah Rasul dengan sungguh-sungguh, saya sarankan saudara nonton Netflix yang judulnya Paul. Saudara akan saksikan bagaimana Paulus dalam perjalanan imannya. Dia memang alami mujizat, tetapi akhir hidupnya, saya baca saudara, dia dan Silas di penjara waktu itu, tengah malam, diborgol semua kaki dan tangan. Mereka nyanyi memuji Tuhan. Tiba-tiba malaikat muncul dan semua terlepas. Tapi akhir hidupnya, dia tetap terbogol. Dia tetap ditarik saudaraku, dibawa ke pengadilan.
Seolah-olah Yesus tidak ada di sana. Lalu dihukum mati Paulus. Apakah dia menyangkal Yesus akhir hidupnya? Halo, the new generation, kamu generasi yang sedang diharapkan. Tantanganmu ke depan akan semakin lebih besar. Tantangan ke depan akan sangat lebih kuat buat engkau dan saya. Engkau yang memutuskan untuk mencintai dan mengasihi Tuhan hari ini dengar. Akan ada tantangan yang besar di depan engkau. Tapi dengar, sekalipun engkau tidak mengerti jalan-jalannya, sekalipun engkau tidak tahu apapun, tapi Dia selalu ada untuk saya dan saudara. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Karena itu ketika dia menyerahkan, dia berkata demikian, saudaraku yang kasih, termaktub di dalamnya bahwa seluruh potensi, talenta yang Paulus miliki dalam hidupnya kemudian hanya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Paulus tidak pernah lakukan apapun untuk kepentingan dirinya sendiri. Paulus bilang ini bukan tentang Paulus, tapi ini tentang Yesus. Maukah saudara tulis di status saudara, ini bukan tentang John Dede, tapi ini tentang Yesus. Maksud saya, namamu mesti-mesti. Saya sebut nama saya, karena kalau saya sebut saudara nama, nanti ada yang WA Kak Beta singgung. Tuh, ini bukan tentang John Dede, ini tentang Yesus. Kalau saya bisa main melodi dengan luar biasa, ini bukan tentang John Dede yang hebat, tapi ini tentang Yesus. Kalau saya bisa worship leader, saya bisa lakukan apapun, saya bisa jadi ini jadi itu, ini bukan tentang John Dede, ini tentang Yesus. Ada amin? Kenapa? Karena pernyataan Paulus tadi, bukan lagi aku yang hidup, tapi Yesus yang hidup. Saudaraku yang kekasih, bahkan Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 21, lihat. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti apa saudaraku yang kasih? Bagiku bekerja memberi buah, jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Mati dan hidup Paulus tetap menjadi history maker. Seorang pembuat sejarah. Halo, ada amin saudara yang kasih? Paulus bilang kalau beta mati it's okay. Haleluya, ketemu Bapa di sorga. Tapi kalau beta masih diberi kesempatan Tuhan hidup, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk na. Saudara tahu itu lagu. Lihat Paulus saudaraku yang kasih. Kalau beta mati, keuntungan. Tapi kalau beta hidup, beta berbuah bagi Tuhan. Artinya sekali lagi, bahwa semua yang Paulus miliki hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan bagi dia, haleluya. Karena itu mari kita berikan hidup kita hari ini. Kalau engkau masih diberi kesempatan hidup, mau hidup berapa tahun Mas Ari? 1000 tahun lagi kalau boleh Pak Pendeta. Mau hidup berapa tahun lagi anugerah? Wah lebih panjang, lebih dahsyat. Ya toh? Tapi dengar baik saudaraku yang kasih, hidupmu bukan lagi engkau tapi Kristus. Amin. Nah, karena itu saudara lihat, kenapa Paulus sampai di titik ini? Sekali lagi, karena pengenalannya akan Tuhan. Kalau engkau kenal betul siapa Yesus, saya setiap pujian, setiap penyembahan, setiap apa saja saudara yang kasih, saya ingin ekspresikan betul saya kenal Tuhan. Itu bukan sekedar sebuah kata-kata lagu saudara yang kasih. Para worship leader, singer, pemusik, you must pray. Engkau sebelum mau latihan hari Jumat, kalau boleh Selasa, Rabu, Kamis, tiap hari renung-renung. Tuhan kasih lagu yang tepat supaya ketika kita nyanyi itu anak orang dijamah. Anak-anak dijamah Tuhan, Roh Kudus. Kenapa? Karena
Karena itu kata-kata nyanyian sesuatu pujian bagi Tuhan. Ada amin? Saudara doa, khususnya tim worship leader. Saudara udah terbiasa dengan jadwal saudara. Tapi ambil waktu, Selasa puasa, Rabu. Saudara tanya Tuhan lagu apa yang tepat, lagu apa yang tepat. Sewaktu saudara angkat lagu tuh orang udah ngerasa, aduh ini nih. Saya senang, lagu tadi yang kedua it's okay. Ya, tadi itu pas high sekali. Ya, tertambah worshipnya lagi, kasih dia high worship. Maka meledak saudaraku yang kasih. Nah saudara yang nikmati, saudara juga jangan lihat ini kawan porok enggak itu kan apa tuh belok, dia bicara aja. Saudara saya lihat kawan pungkai, nikmati apa yang kawan sedang nyanyikan, saudara. Nikmati setiap kata-kata lagu itu seperti yang kau ada keluarkan dari hatimu sendiri. Hal ini bahas terlalu jauh, ini bukan training nanti sah. Ya, tapi saudara lihat, jadi saudara aku yang kasih, maksud saya begini, saya ingin kasih tahu kepada saudara bahwa apa yang kita lakukan hari ini karena kita mengenal Tuhan. Katakan amin. Halo, ada amin? Kita mengenal Tuhan. Jadi setiap beta main musik karena beta tahu Tuhan ini untuk Tuhan. Tadi makanya beta bilang bukan John Dede. Sorry Kak Patrick pinjam ya. Bukan Patrick. Tapi ini tentang Yesus. Omri main drum, di syuting keluar di mana-mana, suara syuting dari atas, syuting dari bawah, syuting dari kiri, syuting dari kanan. Omri pakai kacamata, lepas kacamata, saudara pakai masker, lepas masker, saudara itu juga pakai jaket, pakai jas, pakai tenun semua. Lalu saudara pas ketemu di kampus, kakaknya yang keluar di YouTube nih kok, yang main drum, kau lihat nih kok. No, it's not about Omri, it's about Jesus. Ada amin? Nah gitu saudara, kenapa? Karena kita mengenal Tuhan. Nah mengenal Tuhan kita yang pertama saudaraku yang kasih. Kenapa hidup kita bukan kita lagi? Yang pertama, karena Tuhan yang memilih dan memanggil kita. Katakan amin. Yohanes 15 ayat 16 bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Katakan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan pilih beta. Taruh tangan kanan di dada bilang, Tuhan terima kasih Tuhan pilih beta. Terima kasih Tuhan pilih beta. Besan perlu tes untuk masuk Akmil, Tuhan pilih beta. Haleluya. Ada besan perlu tes masuk STPDN capek-capek, Tuhan sudah pilih. Katakan hanya Omri dan Patrick saya yang amin. Katakan bayang saudara, Tuhan pilih saudara. Itu luar biasa ya toh? Saudara perlu Tuhan sudah pilih ya. Bahkan dikatakan, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap supaya apa? Ya janjinya, coba lihat. Apa yang kamu minta, minta apa? Minta apa saja kepadaku, sama-sama dalam namaku diberikannya kepadamu. Bayangkan saudara, Tuhan pilih Omri. Sekali contoh ya Kak, permisi izin. Nanti tersinggung lagi kok repot. Nah, dipilih Omri, saudaraku yang kasih. Lalu tuh Omri, lu perlu apa? Beta yang pilih lu. Omri bilang, beta perlu motor kakak. Pesawat. Parkirnya susah bro. Masa parkir di ini Bandara El Tari pulang pulang pi Osmong jalan kaki. Jadi cukup motor saja ya nak ya. Tuhan kasih, kenapa? Karena Tuhan yang pilih. Ada yang tepuk tangan buat Tuhan. Bilang orang di kiri kanan, lu tahu Tuhan pilih beta. Haleluya. Dan dengar, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi ketika Tuhan memilih saya dan saudara. Never. Tidak ada orang yang bisa halangi kita ketika Tuhan pilih kita. Tidak. Situasi ekonomimu tidak akan menghalangi. Kau tahu beto karena bisa cinta Tuhan kau miskin begini. Aduh, karena bisa cinta Tuhan kau susah begini. Tidak, masalah problema, bahkan saya selalu bilang saudaraku yang kekasih, kalau Tuhan pilih saya dan saudara, Tuhan tidak pernah tanya surat keterangan kelakuan baikmu. Tidak ada yang amin, terlambat. Tuhan tidak bilang, hai Michael, lu tuh mesti jadi anak manis dulu. Lu mesti duduk manis di sini, nice boy, baru beta pilih lu. Tuhan tidak pernah begitu. Lu mau bahkan yang jahat. So itu tidak berarti saudara pulang jadi jahat. Biar beta jahat, Tuhan pilih beta. Tidak. Saudara ini Tuhan sudah pilih. Halo, ada amin? Ini beta omong untuk orang lain di luar sana. Dan saudara tidak usah takut kalau saudara itu jatuh bangun. Dalam kegagalan hidup saudara, dalam pergumulan saudara jatuh dalam ini jatuh
Hanya yang penting jujur sah. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang, jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala. Nah, kotong ini tidak mau mengaku. Karena kotong tidak mau mengaku, makanya kotong terikat dengan dosa yang kotong buat. Coba kalau saudara jatuh mengaku, 7 kali saudara datang mengaku, 7 kali itu pula Tuhan ampuni. Kalau Tuhan seampuni siapakah John Dede? Nah, saudara tidak mengaku, nah kotong tanya, sonde. Tapi di luar sana bikin. Lalu orang lain luar lihat. Tapi kok saudara datang mengaku, beta ada jatuh lah. Anak binaan saya begitu. Bahkan sampai dosa yang terpuruk. Kakak tolong beta, kak beta mau. Saya bilang saudara, anak binaan saya itu jatuh berulang-ulang datang. 1 kali sampai ini sudah ini. Saya juga tidak tahu saudara, tiba-tiba saya tampar dia. Saya tampar, aduh, kok beta tampar. Beta kan paling rasa bersalah kalau beta marah orang lalu orang marah balik sampai itu beta rasa bersalahnya berulang. Beta tarik tangan beta diam, Tuhan tolong beta salah tampar dia. Dia menangis, dia peluk beta baru sambil berkata, makasih Dedi John sayang beta. Maksudnya belum pernah ada yang tampar beta kalau beta mengaku dosa. Tapi hanya Dedi John saya berani tampar beta. Beta tahu sekarang Dedi John sayang. Jangan buat dosa lagi sayang. Menang. Saudara tanya Kak John Dede pernah jatuh cinta? Pernah. Berulang waktu masih remaja kayak saudara. Tapi saya jujur dengan mentor saya. Waktu saya jujur terlepas semua asmara rohnya. Kita tidak jujur, itu masalahnya. Coba kalau saudara jujur, saudara akan berkemenangan. Saudara tidak akan terikat, dosa apa saja. Ada yang pornografi saudaraku. Dulu tuh masih pakai internet di Telkom situ yang pakai ruangan. Ada kita teman saudaraku pemain musik di sini. Tiap kali pulang dari kampus sampai di situ harus masuk. Dia panggil saya, Kak John Beta, dia terikat sekali dengan pornografi. Tiap kali sampai hati itu dia mesti masuk nonton video di situ. Nah, itu tangking dalam nama Yesus. Jujur, lewat lagi Sumenang. Puji Tuhan. Baik. Karena itu saudaraku, sekalipun engkau punya kelakuan buruk, maaf tanda petik, tadi saya bilang, Tuhan tidak akan pernah lihat itu. Kalau dia bilang dia pilih engkau, selamanya dia pilih. Dan saya bersuka cita, karena siang ini saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Hanya 5 orang. Baru 10 orang. Tepuk orang di kiri kanan, Tuhan supilih lu. Kuat, kau suara betul supaya jangan mengantuk. Tuhan supilih lu. Ada amin saudara? Amin. Tuhan sudah pilih kita. Itu tidak ada. Sekali lagi saudaraku. Karena itu saudaraku yang kasih, lihat masa depan kita. Kalau Tuhan sudah pilih saudara, pulang hari ini tuh lihat di depan cermin tiap pagi bang, dia bilang gini, sebut nama masing-masing. Loli, Gloria, apa nama lengkapnya? Apa? Kuat. Mona, pakai Mona lah. Gloria, Mona, Taunino, kamu sudah dipilih oleh Tuhan. Dengar koson dulu. Bilang di itu kaca tuh begitu. Jangan hanya bergaya pasang lipstik, ukir alis, saudara kau yang kasih. Bilang di itu aja di cermin begitu. Haleluya. Ada amin putra. Besok pagi lu bangun sebelum di kamar mandi. Bilang putra. Omong di kaca tuh. Putra Ale. Engkau sudah dipilih oleh Tuhan. Yang setuju katakan. Ya, saya selalu bilang begitu kepada diri saya. John Dede, engkau sudah dipilih oleh Tuhan. Engkau sudah dipilih oleh Tuhan. Engkau sudah dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Kita sudah dipilih oleh Tuhan. Orang lain sudah pilih beta ikut caleg, sudah apa nomor 2. Tapi Tuhan sudah pilih saya. Saya perlu pasang gambar di depan sambil senyum. Gas. Tuhan sudah pilih kita. Nah ini kebenaran mesti taruh di otak, di pikiran, di hati, sampai di roh saudara. Tiap hari tulis di satu Tuhan supilih beta. Tulis kuat besar-besar di kamar tidur, ditempel di tembok. Tuhan sudah pilih saya. Tuhan sudah pilih saya. Haleluya, Tuhan sudah pilih saya.
Sehingga ketika orang lain tidak pilih saudara, saudara tidak perlu kecewa. Saudara paham maksud saya? Paham maksud saya? Om Bri sangat paham. Yang kedua, Tuhan memiliki tujuan atas hidup kita. Dengar, Tuhan sonde buat kebetulan engkau lahir ke bumi. Saya selalu bilang kepada saudara, bukan? Tuhan hanya pinjam Mama Regina Lopung punya perut kandungan untuk titip seorang Rara. Betul Rara? Jadi bilang, Mama terima kasih Tuhan su titip beta di Mama pun perut. Mama mesti sadar itu ya Mama. Lu juga bilang Tuhan hanya titip. Ada amin? Maksudnya apa? Tuhan punya tujuan. Kalau seorang Patrick sampai lahir ke muka bumi seperti ini, itu karena Tuhan. Ini karena Tuhan punya rencana yang khusus. Jadi kita semua ini terlahir karena ada rencana tuh. Lihat tangan saudara. Bilang ini tangan tukang berdosa. Mengaku sudah, mengaku dalam hati sudah. Tangan bikin apa, dosa apa, sebut anugerah. Lu lebih tahu dosa apa? Lu lihat sengaja tutup muka, lu lihat tangan bukan lihat muka. Ini tangan yang berdosa, lihat baik-baik. Tetapi Tuhan punya tujuan atas hidup saya. Tepuk tangan dengan tangan itu, haleluya. Teriakan amin. Tuhan punya tujuan. Jadi kita tuh terlahir, ini mic diciptakan untuk kasih besar suara. Bukan pakai ulik bumbu. Walaupun dep model sama kayak ulat kan. Tapi bukan bermaksud untuk ulik bumbu. Kursi diciptakan untuk walaupun bisa pinjam untuk berdiri di atasnya. Tapi tidak semua orang tiap kali mau berdiri, ini mesti naik di kursi. Tidak. Kursi ini untuk diciptakan untuk duduk. Selesai. Nah saudara pun hidup untuk apa? Kalau sampai saudara lahir. Saudara mau stres dengan kuliah suara. Bilang sama Tuhan, Tuhan, beta terlahir, ini beta kuliah ini untuk satu tujuan. Beta sonde mau stres, lihat itu dosen pemodel. Beta sonde mau stres, lihat itu segala sesuatu. So sorry Tuhan. Karena saya terlahir untuk sebuah tujuan. Waktu dosen bilang sama saya di ujian skripsi saya, saudaraku yang kan lempar saya pun skripsi sambil berkata, minta maaf pakai kata kasar sedikit. Dogi. Rahmat Pak Pendeta Sanurani memaki. Lu model begitu. Saya bilang ambil skripsi saya bilang terima kasih Pak. Beta lulus Pak, tapi lulusan bisa begitu. Saya bilang oke. Nasib saya tidak ditentukan oleh ijazah, sertifikat esos saya. Terima kasih Pak. Saya akan melayani Tuhan seumur hidup saya. Dan 35 tahun sudah saya cinta Tuhan dan masih berdiri mengasihi Dia. Hidup diberkati bukan karena ijazah esos saya. Ada amin? Karena Yesus. Ijazah esos saya tidak ada. Tapi saya bisa eksis berdiri hari ini. Kenapa? Karena Dia selalu ada untukku. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi Tuhan taruh di otak, di pikiran, di hati. Tuhan punya tujuan atas beta pu hidup. Jadi kalau beta kuliahnya ada tujuan. Tuhan punya tujuan beta kuliah. Kalau beta dapat ijazah, Tuhan pasti punya tujuan. Karena itu saudara setia aja dengan Tuhan. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cinta kepada Tuhan di segala-galanya saudara. Dengar, kalau engkau segala-galanya buat Tuhan, Tuhan akan pikirkan semua yang terbaik untuk engkau. Kemarin status saya saudaraku yang kasih. Ketika saya saat teduh 1 Samuel. Elia bilang sama Samuel. Eli bilang sama, bukan Elia. Eli bilang sama Samuel. Walaupun Samuel suka tahu dia semua yang Tuhan akan buat. Eli bilang biarlah dilakukannya apa yang dipandangnya baik. Tuhan selalu punya yang terbaik bagi saya dan saudara. Itu tujuan Tuhan atas hidup kita. Jadi Tuhan punya tujuan spesial buat saudara. Tulis lagi di cermin tadi. Tadi di atas Tuhan pilih saya. Tuhan punya tujuan atas hidup saya. Saudara tidak sia-sia. Jangan dilihat orang isap rokok saudara juga tersampak mau isap rokok. Saya sudah bilang kepada Darwin. Hai,
Bahwa Bapak tidak larang bergaul dengan teman-teman barumu di kampus, tapi ingat, jangan terlibat dalam segala hal buruk tentang mereka, dari mereka. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Biasanya kalau baru masuk kampus begitu kawan-kawan dari SMA di sana yang suka coba lo memang. Lalu kita nih bagus-bagus. Lalu dia bilang kalau lusan merokok, lusannya join sama kita, betul? Kalau lusan minum mabok, lusannya join kita. Sekarang bukan rokok lagi, vape. Kita isap vape tuh asik, saudara. Woi, kita beli saya lihat saudaraku yang kasih minta maaf. Saudara bilang, Pak John Deddy tahu dari mana ya? Nanti kalau saya kasih tahu bilang, masa sih Roh Kudus kasih tahu Pak John Deddy hal buruk-buruk? Kasihan saya hamba Tuhan. Ini udah saya khotbah, saudara kaget apa? Saudara sembunyi, saudara pun kawan pendosa tak? Sembunyi. Saudara tahu tapi saudara diam tirtogar tahu. Makanya saya bilang sama Jordan bilang begini, Bapak kau tunjuk pingin kayak Bapak dong. Dulu zaman masa muda, bakar-bakar apa jalan. Saya bilang, Adan, dulu Bapak dengan anak-anak binan itu Bapak senior. Kalau Bapak omong apa dong dengar. Sekarang ini siapa yang senior di antara bosok? Patrick omong bosok dengar kosan. Makanya bosong, gimana kumpul tapi bosong hura-hura. Suka-suka bikin sesuatu yang tidak. Saya yang saya buat binan, saya senior. Saya bayarkan uang saya. Ketawa hihihan. Tapi saya bilang, no. Dong bilang begini, dia ganggu lu denona tapi lu jangan cocok pacar. Lu mati dari dia. Karena dong tahu, saya ajar kebenaran. Saya bilang sama John, betul John ya? Mesti ada yang senior kalau diantara bosong kumpul-kumpul. Tidak ada yang larang bosong kumpul-kumpul. Tapi kalau sudah ada yang berani bisa nasihat bosong satu dengan lain. Bahaya dalam bosong hidup. Karena bosong kawan bikin dosa di depan bosong muka, bosong diam saja. Nah, makanya saya ingatkan saudara. Tuhan punya tujuan hidup atas hidupmu. Katakan amin. Kita ada nih untuk sebuah tujuan. Saya sudah senang lihat. Saya sudah bilang dari beberapa waktu lalu. Tuhan sisakan generasi ini untuk Tuhan. Sisakan saudara untuk sebuah generasi ini. Generasi emas 2045 ini saudara. Bukan Pak John Deddy, no. Pak John Deddy sudah selesai. Tapi engkau lihat orang kiri kan bilang kamu yang akan jadi berikutnya. Kamu akan jadi pengkhotbah hebat, kamu akan jadi pelayan hebat, kamu akan jadi pengusaha hebat, kamu akan jadi bupati, wali kota. Semua saudara akan jadi sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidupmu, tujuan Tuhan dalam hidupmu. Tapi kalau saudara tidak sungguh-sungguh, tidak saling mengingatkan, tidak saling menjaga satu dengan lain, jangan kecewa saudara kekasih. 25 tahun lagi kita tidak lihat Mei ada di mana. Kalau saudara tidak ingatkan kakak Mei tetap eksis cinta Tuhan. Tapi kalau saudara tahu Mei salah, saudara diam-diam saja, saudara berusaha tutup-tutup, maka Mei jatuh terlepas, disanter geletak. Halo ada amin? Tuhan punya tuh. Yang ketiga, yang terakhir. Ini cepat saja, jam 1 selesai. Oh ya. Nah, saya kasih contoh. Ketika Tuhan memilih Musa, dia persiapkan Musa. Dia selalu punya cara untuk menyelamatkan Musa, menolong Musa. Saudara lihat Musa. Musa terlahir dengan sebuah tujuan Tuhan. Betul? Tapi dia terlahir dalam situasi yang kondisi sangat buruk, yaitu apa? Semua anak laki-laki bangsa Ibrani atau bangsa akan dibunuh, termasuk Musa. Saudara tahu Musa bisa dapat tangkap untuk dibunuh, bisa? Bisa waktu itu. Tetapi Tuhan punya cara. Pakai mamanya saudara. Itu cara yang sangat tidak biasa. Musa dibuatkan sebuah apa tuh? Palungan dari ini gala-gala, kasih saudaraku yang kasih. Lalu saudara bisa bayangkan di dalamnya dikasih selimut. Kalau orang rote itu pakai selimut rote, orang timur itu pakai. Kita kan beda-beda nih. Kalau hari ini saudara lihat tuh orang rote kain sabu beda, kain rote beda, betul ya? Kain timur beda, semua beda. Nah, Musa di dalam itu palungan pakai kain Ibrani. Berarti orang tahu ini anak Ibrani. Ini kalau tentara Mesir dapat bunuh ke sana. Bunuh.
Tapi Tuhan selalu punya cara untuk menolong saya dan saudara. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi dia. Haleluya. Karena itu dengar, kalau engkau dilahirkan untuk sebuah tujuan Allah, kalau engkau dipilih oleh Allah, kesulitan model apapun, tantangan model apapun, persoalan model apapun, Allah selalu punya 1001 cara untuk menyelamatkan, meluputkan, membebaskan, melepaskan saya dan saudara. Haleluya. Lepas saudaraku yang kasih di sungai Nil. Tidak tahu ada buaya atau tidak saudaraku yang kasih. Tidak cerita memang. Tapi bayangkan kalau ada buaya. Nah anak laki ini Musa kalau merontak lalu menangis. Lalu saudaraku yang kasih itu tidak cara Tuhan beda. Ini malam tiba-tiba putri Firaun tidur mimpi. Besok pagi harus pergi mandi di sungai Nil. Hei putri model apa pergi mandi? Sungai Nil itu ceritanya kotor saudaraku yang kasih. Tapi ini Tuhan putri model apa yang bangun pagi bilang bos dong siap semua beta mau pergi mandi di sungai Nil. Indang semua bingung. Nyora princess. Son salah omong kok sungai apa? Omong sungai apa? Sungai Nil besok bilang. Bepo hati bilang mau pergi sungai Nil. Nah, bayangkan. Wow. Hati raja-raja di tangan Tuhan. Dia akan alirkan kemana dia. Dengar. Apapun yang kau perlukan untuk menyelesaikan rencana Tuhan. Allah punya 1001 cara sekali lagi. Dia sanggup membuat. Kemurahan-kemurahan tersedia. Tuan putri lagi celop-celop di sungai Nil. Dayang-dayang lagi siram. Gosok sabun di belakang. Tiba-tiba saudaraku yang kasih palungan lewat di depan. Lalu putri bilang, coba saya ambil. Lalu dong ambil, saudara. Lihat begini, di dalam ada kain Ibrani. Tuan putri bilang, lapor cepat. Ini orang perempuan Ibrani, lepas depannya. Bunuh. Bisa begitu? Tapi karena Tuhan pegang hati Tuan putri bilang, aduh anak ganteng. Dia lupakan itu kain Ibrani. Dia langsung gendong itu Musa. Dia peluk cium. Lalu saudara bisa bayangkan. Tiba-tiba Musa pun kakak perempuan nama siapa? Nama siapa? Itu toh, saya pernah sekolah minggu ini, apa begini. Loli, Lulai, siapa? Oh Miriam. Miriam lari datang. Soalnya bisa bayangkan Miriam. Ini princess. Wih, princess suka kok itu anak baby. Ya, be suka. Beta cari orang kasih susu kok. Tuan putri bilang, oh boleh. Aduh lu pembaik. Nah, titip, Nah, soalnya bisa bayangkan. Setelah dia angkat jadi anak, dia kasih pulang di. Kalau bukan Tuhan, haleluya. Tuhan punya cara untuk menolong saya dan saudara. Ketika saudara tahu menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidupmu. Sampai akhirnya saudaraku yang kasih Musa lari ya. Singkat cerita dari pangeran di Mesir, lalu hebat di sana saudaraku yang kasih. Lalu satu waktu ada kejadian saudaraku, orang Ibrani lapor dia di Raja Mesir, lalu dia lari ke sana ke hutan, ya jadi kambing gembala, kambing domba. Lalu saudaraku yang kasih ya, saudara pikir Tuhan lupa Musa? Never. Tuhan selamatkan dia. Tuhan yang memulai, Tuhan akan menyelesaikan sampai sempurna. Tuhan tidak pernah lupa engkau seorang Patrick Yeremia Fangidaya. Tuhan lupa beta manggal. Musa pasti begitu beta. Dulu be pangeran di Mesir, sekarang be jadi gembala kambing domba di rumah Yitro nih. Dia pikir Tuhan lupa. Tuhan tidak pernah lupa, beri tepuk tangan. Tiba-tiba satu siang begini Musa ada sambil gembala kambing domba, saudaraku yang kasih. Awa iya mana lolo banda. Awa soda elelelelele. Itu lagu rote yang artinya gembala kambing domba. Betul kakak guru? Dia lagi nyanyi awa soda elelelele. Tiba-tiba semak menyala. Lalu Tuhan berkata, Moses, I am here. Yes! Tuhan tidak pernah lupa saya dan saudara. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat dia. Haleluya! Waktu Musa sudah lupa, Tuhan datang kasih ingat.
Beta pilih lu Musa, beta siapkan lu untuk selamatkan bangsaku dari Mesir. Bet sudah dengar dong keluh kesah, dong terlalu menderita Musa. Besu janji kepada Abraham, besu janji kepada Ishak, besu janji akan selamatkan dong. Tolong sekarang lu pilih. Musa bilang, pilih beta lah. Musa beta pilih lu, soalnya ada orang lain. Musa bilang, beta model begini mau pilih-pilih beta lah. Besu bilang tadi tuh kalau Tuhan pilih soalnya ada bisa halangi, ada amin. Musa bilang, pakai orang lain saja. Beta dia omong saja tadi omong saja atau bangun. Pakai itu siapa tuh? Yang pintar ngomong di gereja tuh siapa? Yang selalu MC. Nah pakai Silsit. Dia Indonesia, Inggris, Mandarin hebat. Pakai beta yang omong jatuh bangun. Omong saya kurang-kurang huruf lah. Yang lain supas mah hurufnya kurang nih. Ada aku yang kasih. Tuhan bilang sonde Musa, beta supili lu. Kalau lu son bisa omong, beta akan panggil lu saudara nama Harun tuh, tolong di lu. Saudara bayangkan. Saya sudah bilang tidak ada yang bisa halangi Tuhan untuk pilih Musa. Musa semua bantah itu, sonde pokoknya sonde. Tuhan bilang dulu Musa, nah kalau gitu nanti beta pibe omong bilang apa dan dong. Pikas tadong bilang, beta Tuhan adalah Tuhan, Tuhan mau kasih keluar. Nah kalau saudara percaya beta, bayangkan saudara. Saudara pernah begitu dengan Tuhan? Berulang kali. Kita begitu dengan Tuhan. Tuhan, orang lain saja Tuhan. Terakhir Tuhan bilang sendiri. Dia bilang, Tuhan nanti kalau orang saudara percaya Tuhan bilang, nah sudah, begini sama Musa. Apa yang ada pada lo? Musa bilang, apa yang ada pada itu? Sudah besok ada apa-apa, harus pakai bertanya lah. Mobil besoknya punya, motor apa lagi? Tadi minta pesawat satu Tuhan kasih. Bilang nanti parkir di El Tarif, kita pulang di Osmok jalan kaki. Jadi mana mungkin Tuhan besoknya bisa? Tuhan ada apa-apa? Nah lu bisa apa? Sonde ada bisa apa-apa? Bisa makan sah. Mesti, nabi pakai lu makan Tuhan bilang. Mukbang. Mesti. Nah, Tuhan Musa, kebetulan di tangan Musa ada tongkat yang dia pakai biasa tiap hari 40 tahun gembala kambing domba. Dia usir itu domba dong, dia pukul paku itu dia angkat. Lalu Tuhan bilang, ada apa Bang? Dia bilang, hanya tongkat. Ini kayu sepotong, ini mau bikin apa Jo? Kayu sepotong begitu. Tuhan bilang begini, nah kasih tongkat. Sekarang lu pegang tongkat baik, oke? Lempar di sana. Musa bilang, maksud lo? Lempar. Musa lempar. Sek. Ular jadi ular, maksudnya begitu. Tongkat jadi ular. Tuhan bilang jangan lari Boi. Hai Boi, tangkap. Musa bilang pegang kepala, kau pegang ekor. Tuhan bilang pegang ekor, kau pegang kepala dan dia gigit. Jadi Musa pelan-pelan pegang ekor. Cek, pas pegang ekor begini berubah lagi jadi tongkat. Musa bilang hebat tuh bos Anda bisa jadi tukang sulap nih. Musa bilang lain. Musa bilang, nah kasih masuk tangan dalam jaket. Dia kasih tangan. Kasih keluar. Wih kusta. Musa bilang, kasih masuk ulang. Kasih keluar. Sehat. Saya perlu kakak dokter. Minta maaf, saya pakai. Semua bisa lihat. Tuhan selalu punya cara. Dengan apa yang ada padamu. Lihat tangan. Lihat, Jessica lihat. Bilang apa yang ada pada saya, Tuhan akan pakai. Ada amin? Ada amin? Beri tepuk tangan yang luar biasa. Jangan takut saudaraku. Kalau engkau bisa bikin video, bisa jadi YouTuber dengan tidak ada salah. Wis jadi YouTuber supaya apa? Lebe-lebe. No. Bikin. Apa tuh konten, tapi bikin kontennya konsisten. Mau konten ini ya konten itu terus. Yang ini hari makan besar, besok berenang di kali, lusa itu konten mau orang sonel like nanti. Konten misalnya konten khotbah saja. Saya kasih naik di TikTok tuh kalau khotbah saudara kau ganti. Tapi kalau yang menyanyi orang like sedikit. Tapi kalau pas khotbah saudara kau langsung, viewer langsung naik. Kemarin hanya 700, sekarang 4.730. Beda tadi, ini gara-gara khotbah yang kemarin bekas naik. Tapi kalau bekas naik yang menyanyi, goyang-goyang, orang tuh lihat sama sonde like juga. Jadi konsisten, ayo, tidak ada yang berdosa. Kalau mau bikin konten bah masak atau hari apa tuh, my days,
bikin. Ini bosong yang tahu itu bosong penjaman. Nah bosong bikin dari bangun tidur, bantu cuci. Itu ada kakaknya yang satu tuh cuci piring. Pakai ngomel, kasih konten. Saudara. Orang like banyak-banyak. Saudara. Mulu kupang tuh minyak tuh saudara dia. Patrick, ayo Patrick bikin konten main musik. Tiap hari lu bikin satu lagu. Ini apa tuh? Kalau nyanyi orang pelagu itu namanya apa? Cover lagu. Suara sebagus, penampilan oke, itu orang like akan banyak tuh. Nanti jadi YouTuber lama-lama, YouTube-nya jadi dance terus nah. Jangan lain-lain lagi. Jangan bikin kue, lu bikin konten, orang suka. Lu cocok di dance saja, nada yang nanti bikin kue. Masa doa pagi. Apalagi bikin. Saira, lu konten apa mau buat misalnya? Supaya Tuhan Pak. Nah di konten itu kalau saudara punya ada nilai positifnya. Atau bikin sesuatu yang nilai positif dari konten saudara. Saudara. Kalau saudara tidak mengerti tanya di kakak. Beta kalau tidak mengerti kan beta. Jurnal ini karena mana nih? Dong jelek itu. Bikin nilai. Nah, akhirnya beta rubah. Sekarang sudah lebih bagus sedikit. Dulu tuh jelek saudaraku. Tapi lama-lama jadi bagus. Itu saudaraku. Apalagi saudara? Saudara pemain bulu tangkis yang top. Tiap minggu bayar lapangan. Tapi main pesta jalan lancar. Saudara. Akhirnya lapangan free. Akhirnya bayar 4 minggu tidak terpakai. Kasihan. Saya bilang kasih pula itu doi. Nah kalau saudara mau konsisten di bulu tangkis afel. Seks. Bila perlu pakai syuting sedikit. Lalu nanti ikut Olimpiade di Paris 2045. Soalnya ada yang amin ya. Aduh. Bayangkan kalau Afel terima medali emas. Terima kasih buat teman-teman YSVLC. Orang semua tanya YSVLC itu di mana? Wah ya Afel pemain. Bisa. Apalagi? Itu yang Tuhan mau pakai kita. Halo ada amin? Nah generasi saudara ini punya kemungkinan luas untuk lakukan itu semua. Saudara ayo saudara. Kita ini semua sudah berurusan dengan ini. Tablet. Dengan HP. Tidak ada orang yang tidak punya HP. Siapa yang tidak punya HP mau kasih dia? 2. Dani, lu betul sonada? Betul. Lu tipu beta di hari Minggu di gereja nih. Masalah semua punya HP. Tanya tuh Anugerah punya, saya saudara udah tahu apa? iPhone 17. Walaupun belum ada, dia sudah ada duluan. Nah, saudara. Jadi Anugerah kontennya. Weh, apa tuh Anugerah? Mobil nasi apa tuh? Nasi Ragunan. Konten nasi Ragunan. Halo kawan-kawan, gue lagi parkir di depan katedral. Kalau saudara pingin makan malam bareng, yuk ke sini. Tidak gratis tapi, ya toh? Bayar semurah-murahnya 5.000. Ayo, pakai apa yang ada pada kita. Yang terakhir saudaraku yang kasih. Oh itu Tuhan memakai kita, sudah. Dengar, Tuhan akan kuduskan setiap potensi dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara bisa melukis. Ada orang bisa melukis, saudaraku, gambar di kanvas. Ada anak PPA di Soe, betul ya Michael ya? Itu dia gambar. Saudara. Bahkan sekarang tuh lagi tren, saudaraku yang kasih. Itu sambil pujian penyembahan ada yang lukis. Dia lukis sambil menyembah Tuhan. Tiba-tiba dia sudah gambar sesuatu yang luar biasa. Selesai penyembahan, lukisannya jadi. Saudara yang senang lukis sketsa, gambar pakai pensil tuh. Apa tuh pensil apa tuh? Ayo, senang bikin, lanjutkan saudaraku. Atau bikin komik. Saudara bahkan bisa bikin komik cerita Yesus, cerita Musa, bikin komik. Lalu dipak bagus, dibuat ini, itu bisa dicetak, difotokopi. Lalu bagi traktat, hasil komik saudara tuh penginjilan dibagikan. Bisa saudaraku. Saudara bisa bikin film-film kecil kalau saudara punya itu. Ayo. Film-film tidak usah terlalu panjang-panjang, 1 menit saudaraku. Tapi ada berita Yesus. Kalau saudara punya semakin banyak saudara dengar. Semua itu akan dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan dengar, itu bisa menghasilkan sesuatu. Untuk apa yang kau akan dapatkan pada hidup. Sekali lagi lihat tanganmu. Bilang Tuhan akan pakai saya. Amin.